warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, SMP Islam Sabilillah Malang, yes I can. Oke, hari ini Pak Farhan akan jalan-jalan. Kita ada di Sarang Lebah. Nah, pada virtual field trip kali ini Pak Farhan akan berjalan-jalan ke Lawang. Nah, ini ada Taman Lebah atau wisata lebah. Kita akan coba jalan-jalan di sini. Kita akan cari tahu ada apa saja di sini. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana lebah itu berkoloni. Kita akan belajar bagaimana lebah itu menghasilkan sebuah madu yang pastinya bisa menjadi konsumsi untuk kita. Oke, mari ikuti Pak Farhan. Kita akan langsung jalan-jalan. Jadi Pak Farhan ada seorang teman, nanti kita akan ditemani oleh tour guide-nya. Namanya Pak Hendro. Nanti kita akan cari tahu ya. Kita akan bertemu dengan Pak Hendro di tempat sarang lebah. Oke? Oke, ikuti Pak Farhan terus, jangan kemana-mana. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke daerah taman lebahnya ini ya. Di sini sudah banyak pepohonan, banyak bunga-bunga. Nah, ini adalah tempatnya di mana lebah itu dikembangbiakkan. Nah, untuk lebih detailnya kita akan cari tahu. Kita lihat kondisi lingkungannya yang ada di daerah sini. Jadi di daerah sini, memang banyak lebahnya. Ini sudah mulai banyak lebah. Pak juga belum tahu apakah lebahnya ini nanti akan menyengat Pak Farhan ataukah mereka ini sudah jinak. Oke, kita akan saksikan bersama. Nah, ini sudah banyak pohon, sudah banyak bunga-bunga. Nah, dalam kotak-kotak ini sudah ada tempat-tempat untuk lebahnya, para lebah. Kita akan cari Pak Hendro, tour guide kita hari ini. Oke, kita cari. Oh, sepertinya di sebelah sana, Pak Hendro. Mari bersama Pak Farhan langsung kita datangi Pak Hendro ya. Kita akan mencari tahu informasinya. Oke. Nah, oke. Ini Pak Hendro ternyata kebetulan sedang membuka ini. Kita akan tanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Hendro. Oke. Nah, ini teman-teman, Ananda semuanya kita akan berkenalan dulu dengan Pak Hendro. Oke. Monggo Pak Hendro boleh berperkenalkan dulu namanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendro, selaku beekeeper lah. Oke. Namanya itu beekeeper. Jadi Beekeeper. apa yang berhubungan sama lebah? Oke. Itu kalau orang awam mungkin bilangnya pawang lebah. Pawang Ya. lebah. Oke, betul. Kalau sini semua orang bisa jadi pawang. Oke. Jadi apa aja yang bisa kita kenal di sini? Oke. Itu kita bisa belajar lengkap mengenai keilmuan si lebah. Keilmuan tentang Pamadi, lebah. ya. Oke. Mungkin saya bertanya dulu nih Ya, Pak. boleh. Ini sejarahnya seperti apa? Apakah dulu memang di sini banyak lebah atau memang disiapkan di sini atau seperti apa, Pak? Kalau awal mulanya itu hanya dominan ternak lebah saja. Oh, peternak lebah. Oke. Nah, kemudian ada beberapa orang yang masuk tahu dan kita pun ajari cara peternak lebah itu seperti apa. Akhirnya beredukasi gitu ya, memberikan edukasi untuk Ya. ternak lebah. Oke, berarti berawal dari berternak lebah sebenarnya. Ini punyanya seseorang atau perusahaan atau pemerintah? Dominan swasta. Oh, swasta. Berarti ada seseorang. Boleh tahu kalau namanya, Kalau Pak? namanya Pak Haryono. Pak Haryono. Beliau orang asli. Kelahiran dari Probolinggo, cuma sekarang sudah menetap di Malang. Oke, berarti Pak Haryono ini dulu orang Probolinggo, lalu menetap di Malang ini dan membuka ternak lebah gitu, nggih? Iya. Oke. Tempatnya kok di sini? Nah, ini apakah memang di sini tuh bisa baik atau cocok untuk ternak lebah? Kalau untuk wisatanya memang ya kita biar lebih banyak dikenal sama orang ya. Jadi kita pilihnya pinggir jalan besar. Itu yang pertama. Terus kalau untuk masalah lebah ini yang perlu dipikirkan juga. Jadi kalau lebah-lebah yang kita produksi madunya sekian banyak itu lebahnya nggak di sini gitu. Di sini pun ini kurang dari 1% untuk orang-orang belajar gitu. Oke. Nah, kenapa kok gitu? Karena kalau di sini dibuat skala produksi untuk ditaruh banyak Besar, tanamannya kurang.
Oke. Jadi cukup untuk beberapa kotak lebah saja. Berapa kotak lebah? Tapi lengkap beberapa jenis lebah yang kita budidayakan. Oh iya. Berarti di sini macam-macam ini jenisnya, Pak ya? Ya kalau sini dominan ada 3 jenis. Ya. Yang pertama ada lebah besar. Ini besar. dominan lebahnya lebah impor. Oh, lebah itu juga diimpor berarti. Ya, cuma kalau masalah impor ini swasta belum bisa, masih pemerintah. Oh. Cuma sekarang sudah berkembang pesat di Indonesia. Gitu. Yang pertama, terus juga ada yang lebah kecil. Kalau lebah kecil ini lebah lokal. Lebah lokal. Ya, lebah lokal ada 2. Yang lebah kecil, yang kedua ini yang punya sengat, yang terakhir yang lebah yang tidak punya sengat. Oh, ada lebah yang punya sengat, ada lebah yang tidak punya sengat. Ya. Oh, Kalau gitu. jenis-jenisnya lebah besar itu namanya Apis mellifera. Apis mellifera. Ya, terus ada juga yang 2 yang lebah lokal yang ada sengatnya ini Apis cerana. Apis cerana. Ya, yang terakhir yang tidak punya sengat ini namanya tidak ada apisnya, langsung trigona. Trigona. Ya. Oke. Jadi ada 3 jenis ya. Anda bisa mulai mengingat. Nanti coba dicari lagi 3 jenis itu apa saja. Oke. Oke, begitu. Berarti ini kotak-kotak ini adalah tempat untuk budidayanya. Kalau di tempat sini kalau untuk display untuk orang-orang belajar. Oke, untuk display belajar. Oke. Memang tempatnya berarti sebenarnya mereka masuk ke dalam kotak ini nih, Pak ya. Iya, tapi kalau untuk skala produksi ya, untuk hidupnya lebah ini tidak pernah menetap satu tempat. Jadi lebah itu harus bisa pindah-pindah. Oh, sekarang bunga apa di mana? Kita harus ke sana bawa lebah. Oh, gitu. Sana kalau bunganya sudah paceklik ini musim tidak ada bunga. Itu si pemilik lebahnya harus punya inisiatif untuk memindahkan lebah. Berarti cari bunga yang waktunya itu bisa diambil oleh lebahnya gitu ya. Nah, ini kalau pengen tahu ya. Ya. Ini salah satu lebah lokal yang ada sengatnya, namanya Apis cerana. Oh, ini Apis cerana. Lebah Apis cerana ini dominan lebih agresif daripada yang lain. Oh, gitu. Agresifnya lebah ini tergantung ya. Jadi gini, lebah yang Apis cerana ini kalau dia nyengat 1, yang ikutan bisa sampai ratusan. Itu yang ini. Kalau kain aja lah. Ya. Dan apa yang bisa lakukan supaya kita tidak mengulangi kesalahan tersebut? Ini Apis cerana, lebahnya dominan agak kecil. Dia memang nggak keluar dari kotak ya sebenarnya biasanya. Keluar. Lebah ini untuk job desk ya. Job desknya ini atau tugasnya dia itu tergantung dari usia. Oh, gitu. Kalau masih muda dominan kerjanya di dalam sarang. Tapi kalau dia sudah mulai beranjak dewasa, dia mulai bisa terbang, dia dinasnya di luar, cari madu, cari makanannya dia, cari mineral, cari obat. Itu tugasnya lebah yang sudah mulai dewasa. Yang di dalam ini berarti dia ngapain, menyusunnya itu, membentuk itu ya. Tugasnya lebah itu dibagi menjadi 5. Kalau dia baru lahir, itu dia masuk level 1 sama level 2. Kalau level 1 baru lahir, dia membersihkan rumahnya. Dia naik level lagi, naik kelas 2. Yang kelas 2 itu dia nyuapi adik-adiknya yang belum lahir. Ada larvanya, ada telurnya, itu sama dia disuapin. Tugasnya yang kelas 2. Dia nanti kalau sudah terbang, sudah mulai bisa terbang, dia masuk ke kelas 3. Kelas 3 ini tugasnya menjaga sarang yang dia bersedia siap untuk menyengat musuh yang mengganggu sarangnya. Kalau dia tambah dewasa, kelas 4, ini dia cari makan, cari madu, cari serbuk sari bunga. Itu tugasnya kelas 4. Dan terakhir yang paling tua ini dia menjadi kakak tertua. Kakak tertua ini ngajari adik-adiknya di dalam menjalani hidupnya. Jadi yang menunjukkan arah bunganya ada di mana, dia tadi itu ngambil bunga dari mana, itu yang ngasih tahu ke yang kelas 5. Tertua itu yang kelas 5. Itu silsilah hidupnya si lebah. Mungkin kita nanti akan belajar lebih detail lagi. Jadi ternyata silsilah lebah itu juga sudah banyak, mulai dari yang umur 1, 2, 3, 4, dan 5 ya Ananda ya. Kita akan pelajari lebih detail. Kita akan belajar dari si lebah ini tadi, dari pola hidupnya, dari kehidupannya, alur hidupnya, sampai nanti menghasilkan sebuah madu yang sangat bermanfaat untuk kita. Ya, kita tetap stay tune, jangan kemana-mana.
nanti kita akan lanjut untuk perjalanan selanjutnya. Oke, Ananda, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita lihat salah satu jenis lagi. Di sini ada salah satu jenis lebah yang katanya ini termasuk yang galak. Jadi mungkin kita lihat ya, ini jenis lebah apa, Mas? Tidak terlalu agresif sih dibandingkan yang itu loh ya. Lebih agresif ini ya, Ananda ya. Ini tidak terlalu agresif. Oh, tidak terlalu agresif. Namanya Apis mellifera. Apis mellifera. Oke. Mungkin kita lihat. Nah, Lebih gemuk-gemuk yang impor. nah ini impor ya, lebih gemuk-gemuk. Habitat aslinya asalnya itu dari Australia. Aslinya ini dari Australia, Ananda semuanya. Ya bisa dilihat ya, ini jadi lebih gemuk daripada yang tadi. Karena ini impor dari Australia. Ini tidak sembarangan orang bisa impor ya, Mas ya. Iya. Oke, jadi ini hanya khusus untuk beberapa orang yang impor. Ini dari Australia aslinya. Oke. Tapi Lihat dalamnya bisa. ya nanti kita akan lihat lebih detailnya dalamnya. Kita akan lihat cari tempat yang aman dulu karena nanti berbahaya kalau tiba-tiba disengat kan. Oke. Terima kasih Mas. Kita lanjutkan nanti perjalanan kita ke tempat yang lainnya. Oke, Ananda, kembali lagi bersama Pak Farhan. Kita sudah di lokasi lebah. Ini yang mungkin akan lebih detail ya. Nah, ini Mas Hendro akan menjelaskan mungkin ada beberapa jenis lebah dan kita bisa langsung melihatnya. Oke. Monggo Mas Hendro, ini lebahnya adalah lebah Apis mellifera. Apis lebah besar. mellifera. Yang lebah besarnya tadi ya. Ini dari Australia tadi. Oke, monggo Pak Hendro. Gini ya, pokoknya kalau sebenarnya ada aturannya. Kalau kita deket sama sarangnya lebah kayak gini, Iya. pasti beresiko disengat sama lebah. Oke. Jadi kalau kita udah deket, sangat dianjurkan untuk tidak boleh melakukan gerakan cepat. Oke. Ini yang pertama. Dan yang kedua, nanti kalaupun ada lebah yang tidak sengaja terbang, jangan langsung direspon kayak orang yang respon nyamuk langsung tampil, itu tidak boleh. Oke. Yang ada malah kita kesengat. Sengat. Yang kedua. Yang ketiga, nanti kalaupun ada yang tidak sengaja nempel, seringkali dia nempelnya di bagian muka, Iya. di hidung, kadang di pipi. Itu pun sama, tidak boleh langsung tabok. Kalau kita langsung kita pukul, lebahnya pun juga langsung nyengat. Gitu. Kalau nyengat ini kenapa? Soalnya sakit. Mentol. Dan itu kalau orang yang baru aja disengat sama lebah, Iya. bengkaknya bisa sampai 3 hari. Bengkaknya bisa sampai 3 hari Ananda. Oke. Itu yang Untung kita virtual, jadi nggak akan kesengat ini Ananda ya. Yang Pancat ketiga. ini. Iya. Terus yang terakhir, itu sebelum kesini sebenarnya nggak boleh pakai parfum. Oke. Itu yang terakhir. Pokoknya intinya kalaupun kita deket sama sarangnya lebah, jangan bergerak cepat gitu toh. Oke, jangan sampai bergerak cepat. Ya geraknya pelan-pelan. Ini contohnya ya. Oke. Jadi kalau ada gerakan cepat, dia respon. Tuh, Oh iya. tuh, ya. Iya, Nanti betul, bisa betul. diambil di zoom. Tuh, tuh, tuh ya. Iya. Tuh. Walaupun lebih dekat lagi kalau kita pelan, lebahnya tidak ada respon sama sekali. Ada respon. Oke. Nah, kenapa demikian? Matanya lebah ini rabun. Matanya. Satu mata lensanya banyak. Oh iya. Tuh. Ya, mulai tak tunjukkan sarang-sarangnya. Iya. Nah, ini yang pertama madu. Sebentar. Kalau dilihat dari situ, Iya. madunya kelihatan begini mengkilat kayak kaca tuh. Oh iya, yang mengkilat-mengkilat ini adalah madunya Nah, itu Ananda. madunya. Nah, yang mengkilat ini adalah madunya. Oke. Nah, sarangnya lebah yang sudah terisi madu, tapi madunya sudah full, sudah penuh. Yang udah ada segelnya. Ini sih, Oh, itu segel. tutupnya. Tutupnya gitu ya. Mereka membuatnya sendiri gitu ya. Iya, ini tandanya udah penuh Oke. dan otomatis sama lebahnya disimpan di dalam sarangnya dan ditutup. Oh. Dibuat cadangan makanan di saat lagi musim tidak ada bunga. Oh. Di saat nanti bunganya memang benar-benar tidak ada musim paceklik, lubangnya tutupnya dibuka Tutupnya dibuka. dan dimakan lagi sama lubangnya. Sebenarnya Jadi madu itu makanannya si lebah. makanannya lebah Iya, sebenarnya. untuk karbohidratnya. Kalau manusia ini nasinya. Oh. Oke. Iya. Yang ini kalau semua kita tekan ya, dia pasti keluar madunya tuh. Kelihatan? Oh iya. Tuh ya, Benar-benar. itu madunya. Ini kalau kita rusak kayak gini nanti sama lebahnya di servis lagi. Oh gitu. Iya. Itu madunya. Nah, yang berikutnya apa aja yang ada di dalam sarangnya lebah? Nah, ini apa saja yang ada dalam sarangnya lebah? Kita Jadi akan sarangnya lihat. lebah itu bukan dominan isi madu ya. Jadi Oke. madunya itu seringkali atau rata-rata sama lebahnya ditaruh di bagian paling atas, melingkar. Oke. Melingkar. Setelahnya itu bukan isi madu tapi tempat telur-telurnya ratu.
telurnya ratu, kalau udah netes jadinya larva. Carikannya ada larvanya. Oh ini telurnya mat. Telurnya tawonnya ini, lebahnya ini ya. Ratu. Bukan Yang telur ratunya. telur ratu. Oke. Nah, kalau yang udah nutup kayak gini, ini kepompongnya yang udah mau lahir telurnya. Jadi kalau udah jadi larva, ini larvanya ya yang putih. Oke, di dalam situ ada dilihat kalau Ananda bisa melihatnya. Telurnya kalau udah netes jadi larva, larvanya udah besar jadi kepompong, kepompongnya warna coklat kayak gini. Baru nanti lahir jadi lebah. Jadi nggak ada istilah lebah kecil, lebah dewasa nggak ada. Langsung jadi lebah. jadi lebah. Oke. Itu Masa hidupnya 45 hari. Nah, sekarang umurnya lebah pekerja ini 45 hari. Lebah pekerja ini umurnya 45 hari. Istilah hidupnya apa? Macam-macam keluarganya si lebah itu ada 3, ada lebah ratu, lebah pekerja sama lebah pejantan. Itu ya, lebah pekerja sama lebah pejantan. Oke. Ini kebetulan sarangnya ada ratunya. Nah, ini kebetulan sekali Ananda. Ini sarangnya ada ratu. Kita lihat ratunya. Oh. Ya. 1,5 lebih panjang perutnya daripada anaknya. 1,5 lebih panjang daripada anak-anaknya. Nggih. Umurnya ratu sampai 6 tahun. Ratu 4 itu sampai umurnya 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Ya. Jadi anak-anaknya sudah mati berkali-kali, dia masih tetap hidup ya. Oke, yang paling besar sendiri ya. Bisa kelihatan ya Ananda semuanya ya. Tugas sang ratu hanya bertelur. Dia bertugasnya hanya bertelur. Oke. Jenis kelaminnya perempuan. Setiap hari dia bertelur ya. Dan lebah pekerja jenis kelaminnya perempuan juga. Lebah pekerjanya juga perempuan. Oke. Kalau lebah pejantan itu umurnya sekitar 60 hari. Kalau pejantan dia 60 hari. Oke. Ratunya ini bertelurnya dari pejantannya ini. Iya, kalau pejantan hanya membuahi sang ratunya atau menjadi suaminya si ratu. Oke, ya. Nah, ini banyak dari satu kotak ini kita sudah lihat mungkin ratusan, ribuan ini ya, Mas ya. Ratusan lebah. Kita akan coba buka lagi ya. Nah, ini kelihatan banyak larvanya ini, telur-telur yang baru aja menetas. yang putih-putih kelihatan ya. Itu adalah larva atau telur yang baru aja menetas. Telur baru menetas. Jadi Anda bisa membedakan. Kalau yang kayak gini ini kepompongnya. Kalau yang masih gelap itu masih jadi kepompong. Nanti kalau dia sudah menetas akan menjadi larva putih-putih seperti itu dan berubah menjadi lebah. Oke. Lebah tadi untuk madu, ini makanannya si lebah toh. Iya. Lebah pun kalau lagi sakit dia pun juga punya obat tanpa kita kasih obat. Tanpa kita kasih obat dia bisa mencari obatnya sendiri. Obatnya itu apa? Obatnya itu getah-getah tanaman yang sudah dikumpulkan sama lebah. Oke. Itu dia taruh di celah-celah pinggir rumahnya ini. Ini tem-tem ini. Oh. Ini obatnya si lebah. Dia ngambil dari getah tanaman. Getah tanaman itu adalah obat untuk si lebah yang sedang sakit. Istilahnya propolis. Propolis ya. Itu. Ya. Itu bisa dipakai yang untuk kita juga manusia. Selain untuk lebah, propolis ini banyak kandungan antioksidannya. Oke. Kalau untuk manusia biasanya dipakai untuk orang yang tiba-tiba musim berubah flu. Untuk naikkan imunitas. Yang pertama. Yang kedua untuk yang seringkali punya organ tubuh yang gampang luka, sering sariawan, tenggorokannya sakit. Ya, cuma ini didominankan untuk organ tubuh dalam. Organ tubuh dalam. Oke. Ya, berarti tenggorokan sama lambung bisa. Diproduksi juga ya Mas. Nah, kalau mau dikonsumsi, propolis ini harus diekstrak dulu. Kalau di luaran biasanya yang sudah cair itu diekstrak sama bahan kimia cair. Kalau di sini propolisnya diekstrak sama madu, jadinya madu plus propolis. Madu plus propolis. Oke. Gunanya madunya bisa untuk orang yang punya peradangan, sakit tenggorokan, batuk, pilek, flu. Oke. Berarti memang ya alami, tidak menggunakan bahan kimia yang ada di luaran gitu. Oke Ananda, kita lanjutkan perjalanannya. Kita akan ke daerah yang lebih bawah lagi. Kita akan lihat di sana ada apa saja. Mungkin akan ada lebih detail lagi tentang lebah dan cara proses dari lebah menemukan sebuah madu. Nanti panen madunya seperti apa. Oke. Nah, kita akan mengikuti perjalanan. Banyak pohon-pohon di sini. Hati-hati.
Stay tune ya. Ananda kembali lagi. Nah, ini kita sudah sampai di suatu tempat. Ini memang di depan di petik madu. Ini sudah disiapkan beberapa jenis bunga. Ini memang tanaman untuk disiapkan untuk lebah mencari makanan. Mungkin Mas Hendro bisa menjelaskan sebenarnya lebah ini makannya apa saja atau bunga-bunganya yang disediakan biasanya apa saja. Monggo Mas Hendro. Ya kalau untuk di sini sendiri itu dominan ini ya tanaman-tanaman bunga. Tanaman bunga, oke. Ya. Jadi memang khusus Tapi, untuk lebah itu. tapi kalau untuk skala produksi atau kita mau pengen ambil madunya biar banyak, hanya itu biasanya mengandalkan tanaman pohon. Tanaman pohon ini apa aja? Pohon kelengkeng, pohon rambutan, tanaman kapas, kaliandra, terus karet. Itu yang banyak-banyak madu yang produksinya maksimal. oh, karet itu berarti ya ada madu. Madunya saja. Iya, oke. Kalau sini itu kita dominan bunga-bunga yang ada madunya sama serbuk sari bunganya. Oh, Itu contohnya seperti ini. ini berarti ayo kita ikuti ya. Kita ikuti Mas Hendro. Kayak gini nih salah satu jenis bunga kertas. Bunga kertas ini Oh, ini madunya hampir sama sekali tidak ada. Cuma kalau untuk serbuk sari bunganya banyak. serbuk sari bunganya banyak. Jadi Ya. dicari ya sama lebahnya itu tadi. Ya. Oke, ini Terus ada juga yang itu bunga kuningan tuh. di sana ada bunga kuningan, oke. Terus kalau sebelah sana ada yang tanaman pohon beberapa. Oke, coba kita langsung jalan saja ya, Nanda ya. Biar lebih jelas kita lihat seperti apa bunga-bunganya ini yang disediakan. Oke. Nah, ini ada lebahnya yang besar. Lebah-lebahan tadi ya. Oke. Nah, ini kita lihat ini ada beberapa lokasi ya. Ini jenis tanaman kaliandra. Oh, ini tanaman kalian. Belakangnya yang besar itu pohon randu. Itu yang Pohon banyak randu. madunya. Oke, jadi memang disediakan di sini untuk lebahnya mudah mencari makanannya gitu ya. Ya. Terus ini yang putih-putih ini bunga Thailand namanya. Yang putih ini adalah bunga Thailand, Ananda. Ini madunya banyak. Oh ya, kalau padahal bunganya kecil tapi madunya banyak ya. Itu kalau pengen tahu Nah ini ada silakan dilihat. beberapa jenis sama serangga yang cari madu. Oke, ini ada jenis serangga yang sedang mencari madu. Nah ini tawonnya, lebahnya. Yang kuning-kuning tadi ini bunga kuningan. Ya. Oke, itu juga salah satu spot di sini agar lebah itu bisa mudah mencari makanannya. Oke. Lebah ini minum nggak sih, Mas? Dia tuh juga sebenarnya butuh mineral. Mineral. Cuma Oke. mineralnya ini seringkali dia dapat dari yang pertama itu kayak keran yang bocor. Keran Di yang rembesannya bocor. itu. Oke. Terus yang kedua dominan dia carinya pas pagi hari. Tapi kalau pagi hari dia diembun. Oke, Gitu. berarti dia memang minum di embun dan atau keran-keran yang bocor tadi airnya yang mengalir kecil gitu ya. Oke. betul. Selain madu yang diambil dari bunga, mereka juga minum. Nah, minum. Oke, Ananda, kita sudah sampai di jenis lebah yang ketiga. Ini ada salah satu jenis lebah. Kita akan lihat Sengat, ya. tidak memiliki sengat. Ini ada yang tidak memiliki Namanya sengat. trigona. Namanya trigona. Nah, silakan kita lihat. Ya, ini susunan sarangnya yang kayak merica itu tempat telurnya. Itu tempat telur. Oh, Ya, terus kayak yang kayak anggur atau yang kayak bulut-bulutan kopi iya, betul. itu tempat madunya. Oke, jadi beda ini ya. Ya, jadi kita kalau mau ambil madunya harus diambil yang tempat madunya. Yang tempat. Sarangnya yang kayak merica ini tidak boleh dihancurkan sama sekali karena ini calon-calon lebah muda. Oke. Tuh ya. Jadi ini telurnya yang itu madu. Tapi ini sama, manis juga madunya gitu ya. Sama. Dominan asam kalau ini. Oh, yang ini asam. Ini jarang dikonsumsi mungkin. Malah ini kualitas madunya paling bagus. Kualitas madunya paling bagus. Ya. Berarti, oh, malah tempatnya kecil ya karena memang Karena khusus ukuran tubuhnya kecil, Ukuran tubuhnya kandungan kecil. air liurnya lebih banyak daripada yang lebah besar. air liuran lebih banyak. Oke. Gitu. Tapi untuk jenis hidupnya sama ya, maksudnya Silsilah hidupnya sama. silsilah hidupnya sama. Oke. Ini ada salah satu jenis lebah madu yang mungkin jarang kita temui, tapi ini lebih berkhasiat. Oke, terima kasih Ya. Mas Hendro. Teman-teman Kita sama lebah. akan lanjutkan untuk bermain dengan lebah dan juga memanen madu. Oke, terima kasih.
Kali ini kita akan mulai mencoba untuk memanen madunya. Ya, Mas Hendro, mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Untuk kita panen madu itu ada alat-alat yang harus disiapkan dulu. Oke, Yang pertama alat-alatnya. ini ya. Nah, alat ini namanya ekstraktor atau separator madu. Ekstraktor atau separator Ya, madu. Oke. alat ini fungsinya untuk mengeluarkan madu dari sarangnya, tapi sarangnya tidak sampai rusak. Oke, Jadi berarti sarangnya habis diambil madunya dari sini, sarangnya masih pakai lagi. masih dipakai. Ini yang lagi. pertama. Oke. Nah, terus yang kedua untuk safety-nya, untuk melindungi kepala kita dari sengatan lebah, kita pakai masker. Pakai masker. Ya, ini masker Ya, madu, masker lebah. masker lebah, anti sengat lebah. Terus untuk membersihkan lebah-lebah dari sarangnya, kita menggunakan sikat. Oke, ini ada Sikatnya sikat ini pakai dari bulunya binatang atau pakai dari bulunya kuda. bulu kuda. Ya. Oke. Terus ini pengasap, namanya smoker. Nah, bahannya yang ada di dalam sini ada kertas koran, karung goni, ada kertas karton yang dibakar, nanti apinya dimatikan, asapnya banyak, masukkan sini tutup. Oh, Ini bisa dikembangkan untuk menakut-nakuti lebahnya. menakuti lebah. Oke, Ya. ya, siap. Nah, ini kita praktekkan untuk Langsung kita praktekkan ya. Ya. Yang pertama kotaknya dibuka. Oke, Terus ada tutup yang berikutnya, tutup yang kedua. tinggal diasapin. Ya. Kita asapi dulu ini biar lebahnya takut dulu ya. Oke. Dibuat kacau barisannya. Oke. Tujuannya agar barisannya kacau, mereka mulai bergerak. Nah, Kalau sudah tutup yang kedua dibuka. baru Dibuka kita saja. buka tutup yang kedua. Oke. Setelah itu dipilih-pilih sarang yang udah mulai terisi sama madu ya. Siap. Kita lihat. Nah, sarang yang mana yang mulai banyak madunya itu yang kita pilih. Oke. Ini ya, ini mulai banyak madunya ini. Oh iya, itu banyak madunya. Kalau sudah dapat sarangnya dirontokkan. Ini berarti kan cara ngerontokinnya Kita rontokkan. ya. Wow, banyak sekali. Yang kita diem aja Mas. Oke. Nah, baru kalau udah sisanya dibersihkan pakai sikatnya. Oke. Nah, ini biar tawonnya lebahnya ini ya pindah. Nggak disengat ini Ananda. Oke, aman. Tapi untuk safety-nya memang harusnya menggunakan Iya. nah ini menggunakan masker. Karena ini pawangnya sudah jadi aman. Pastikan tidak ada lebah yang nempel di sarang. Oke. Setelah itu dimasukkan situ. Nah, kita masukkan ke dalam penggilingannya. Yang kelihatan bening itu madunya. Nah, Nanti perhatikan setelah diputer dari alat ini. oke. Karena sekonstan aja kayak orang ngayu sepeda. Oke. Ya. Ini Nah, bisa dilihat Ananda, untuk madunya akan mulai keluar. Oke. Setelah itu perhatikan ya. Yang tadi yang bening tadi udah ada kosong ya. Oh iya, yang bening-bening madunya itu tadi sudah keluar dari sarangnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan ke dalam kotaknya lagi. Kita kembalikan. Isi ulang. Oke, kita kembalikan, tujuannya isi ulang. Nah, jadi nanti lebahnya akan mengisi lagi di sini. Ya. Oke. Nah, seperti itulah cara memanen madunya. Jadi dari sarangnya tadi kita gunakan alat yang sudah disiapkan tadi, kita hasilkan madu. Oke. Boleh dicoba ini, Mas? Boleh, colek aja. Kita coba ya, kita colek langsung. Yang mana, Mas? Terserah ya. Nah, ini Pak Chan coba untuk madunya. Silakan nanti dicoba sendiri. Manis madunya asli, real. Oke. Nah, setelah ini, setelah kita memanen madu, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam lokasi wisata. Ini jadi di tempat ini juga ada tempat wisata, kita bisa bermain dengan lebah. Ini Pak Farhan akan mencoba ini ya. Kita simak, kita lihat baik-baik. Ya, aturannya pokoknya kalau pas megang lebah muda seperti ini, Iya. tangannya kalau sudah banyak lebah itu Iya. nggak boleh buka tutup. Oke. Tetap stay Tetap. seperti ini aja. Menutup gini ya. Oke. Yuk. Gini.
Anget ya. Nggak boleh gerak berarti ya? Gerak enggak apa-apa, pokoknya Jarinya harus tetap ya. Oke. Nah, ini Ananda, ini lebah, ini tawon. Ya, Pak Farhan berdoa biar nggak disengat lebah. Nah, ini. Mau menyaksikan, mau mencoba, silakan nanti bisa datang langsung ke lokasi petik madu di Lawang. Oke? Nah, seru, geli-geli, nanti silakan dicoba sendiri. Oke? Nah, nih. Diapakan lagi nih Mas di kalau mau ditaruh ya. Udah ya? Orang mau berjabat tangan gitu. Oke. Thank you. Oke, kita akan coba ini yang lebih menakutkan, menantang. Oke. Pak Chan coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda, Mbak Chan sudah lihat jenggot dari lebah ini. Spektakuler. Silakan Ananda bisa mencobanya di petik madu Lawang. Oke. Nah, siapa yang mau coba nih? Jenggot madu, jenggot lebah. Jenggot lebah. Spektakuler. Sabilillah, Willow. SMBIS, yes I can. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita sekarang akan coba untuk memetik madu. Nah, ini sudah disediakan oleh tim dari sini. Ini ada Mbaknya. Mbak boleh coba petik madunya 10.000 satu aja coba. Nah, coba dilihat. Ini ada sarangnya yang sudah penuh dengan madu. Akan coba dipotong. Ya, coba ini akan dia dipotong. Silakan dilihat. Nah, dipotongkan. Kita akan coba. Ini langsung dimakan, Mbak. Oke. Kita coba ya, kita cari tempat duduk dulu. Bentar. Nah, nih, ini penuh dengan madu. Silakan dilihat. Ini penuh dengan madu. Oh, netes-netes. Kita akan coba. Ini langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kepinginnya. Rasanya full semuanya madu. Ini mungkin lilinnya, bagian lilinnya, tapi semuanya berisi full dengan madu. Kita sudah menyaksikan perjalanan kita, mungkin bisa kita akhiri. Hari ini kita sudah berjalan-jalan, kita mempelajari tentang lebah, seperti apa daur hidupnya, pola hidupnya, keseharian lebah itu tersendiri, dan juga kita tadi sudah tahu bagaimana mereka makan sampai menghasilkan sebuah madu yang sangat bermanfaat untuk kita. Nah, terakhir ini tadi Pak Fano juga sudah nyoba madunya, yang aslinya memang benar-benar beda dari yang biasa kita makan di luaran sana atau yang diproduksi. Oke, kita pamitan juga.
dengan teman kita yang sudah menemani dari tadi, Mas Hendro. Oke. Sini aja. Terima kasih banyak sudah mendampingi dari pagi tadi sampai sekarang sudah menjelang sore ini. Terima kasih atas segala ilmunya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, untuk Ananda semua di rumah, dan kita bisa mengambil hikmah atau mengambil ilmu yang sudah kita dapatkan seharian ini. Oke, sampai ketemu lagi Mas Hendro. Semoga lain waktu kita ketemu. Untuk Ananda, terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.